malam Bu Fanti. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya, Ya. senang ya kita ketemu hari ini. Iya. Ya, di sini kita akan mengadakan pra observasi ya, karena besok kita akan melakukan observasi ya ketika pembelajaran atau istilahnya supervisi akademik. Gitu. Nah, sebelumnya monggo diperkenalkan kepada teman-teman semua tentang Bu Arum. Baik. Perkenalkan, nama saya Eka Arum Sasimardika, biasa dipanggil Bu Arum. Saya mengampu mata pelajaran biologi di SMA Negeri 3 Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Arum. Kemudian ya, perkenalan kita hari ini. Kemudian agar apa yang kita lakukan besok itu berjalan dengan lancar ya, baik dan lancar itu, sekarang kita akan melakukan tahap pra observasi dalam rangkaian supervisi akademik. Ya. Yang pertama yang ingin saya ketahui adalah bagaimana sebenarnya harapan dari Bu Arum tentang apa yang akan kita lakukan besok. Yang jelas harapan saya ketika pembelajaran nanti siswa dapat melaksanakan semua yang sudah tertulis di tujuan pembelajaran seperti itu. Dan harapannya apa yang tertulis di RPP dapat dilaksanakan semuanya dengan baik sehingga siswa dapat mencapai semua kompetensi yang ada. Kemudian ya, harapan dari Bu Arum tentang apa yang akan kita lakukan besok. Kemudian tentang materi, apa sebenarnya materi yang akan Bu Arum angkat ketika supervisi besok ini? Jadi materi ini merupakan materi terakhir di semester ini, yaitu materi tentang pencemaran lingkungan seperti itu. Karena saya mengampu kelas 10 mata pelajaran biologi, jadi satu-satunya materi yang belum saya lakukan adalah materi pencemaran lingkungan. Untuk kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 Iya. di semester 2. Di semester 2. Ya. Kemudian yang juga ingin saya konfirmasi hari ini adalah bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi tujuan pembelajarannya siswa dapat menganalisis berbagai kondisi di lingkungan yang ada, kemudian siswa dapat memberikan solusi tentang pencemaran lingkungan yang ada saat ini. Ada dua hal berarti ya, Dua hal sekali. Baik Bu, kemudian dari materi tentang pencemaran lingkungan ada dua hal yang ingin dicapai dari tujuan pembelajaran. Kemudian apa sebenarnya yang menjadi area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan ini? Area pengembangan. Iya, area pengembangan. Yang dimaksud seperti apa itu ya Bu ya? Yang kompetensi mungkin yang ingin dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran pencemaran ini, materi pencemaran lingkungan. Jadi materi pencemaran lingkungan ini merupakan materi yang dekat dengan kita ya Bu ya. Iya. Jadi Ada di diharapkan lingkungan sekitar kita ya. benar. Ya. Diharapkan nantinya ketika siswa dapat menganalisis pencemaran yang ada di sekitarnya, siswa dapat memiliki rasa peka terhadap lingkungan sekitar dan tidak hanya melihat tapi juga ikut memberikan solusi sehingga pencemaran di lingkungannya itu menurun atau tidak ada sama sekali. Jadi ada permasalahan, kemudian anak-anak Memberikan solusi. Ya, seperti itu yang bagus sekali ya Bu ya. Kemudian untuk mengembangkan itu kira-kira apa nanti Bu? Hal-hal yang dipakai untuk mengembangkan itu. Jadi nantinya insya Allah saya akan melakukan pembelajaran dengan model PBL, ya, dimana nantinya saya akan memberikan artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini tentang pencemaran lingkungan pastinya. Kemudian siswa akan merumuskan masalah dari apa yang sudah dibaca. Jadi pertamanya siswa tidak akan bisa merumuskan masalah kalau dia literasi membacanya kurang seperti itu. Jadi pertama saya akan meningkatkan literasi pembacanya dengan cara memberikan artikel. Berdasarkan artikel nanti siswa akan merumuskan masalah. Selanjutnya siswa akan menjawab rumusan masalah itu dengan cara praktikum.
Iya, jadi nanti pencemaran lingkungan yang saya ambil adalah pencemaran air. Pencemaran air. Iya, jadi nanti siswa akan mencari air di sekitar pabrik ya, yang ada limbahnya seperti itu. Kemudian nanti akan dibedakan gerakan operkulum ikan di air yang jernih dengan air yang tercemar tadi. Nanti ada bedanya atau tidak. Terus dampaknya apa jika air yang tercemar? Apakah berdampak pada makhluk hidup seperti itu? Nah, kemudian ketika itu sudah terjadi, bagaimana solusinya? Nah, itu kemudian mereka akan membuat laporan, terus akan dipresentasikan. Ya, berarti ada media yang dipakai. Media yang dipakai nantinya hanya artikel ilmiah saja, LKPD ya, LKPD yang akan membantu ya, siswa dengan tuntutan sesuai dengan gaya belajar mereka. Benar ya. Bisa dijelaskan nanti rincian LKPD yang dipakai untuk anak-anak ini? Yang pertama jelas tadi ada bahan bacaan berupa artikel tadi ya. Iya Bu, namun semua siswa wajib untuk baca. Iya, sebenarnya wajib, karena kalau tidak akan membaca, siswa akan kesulitan dalam melaksanakan tahapan pembelajaran selanjutnya. Kemudian siswa disuruh untuk merumuskan masalah berdasarkan apa yang sudah dibaca ya. Kemudian guru pastinya akan membantu siswa dalam merumuskan masalah agar masalah yang nanti akan dibahas tidak terlalu lebar ya, seperti itu. Kemudian siswa akan menjawab rumusan masalah itu dengan cara praktikum. Nah, ini ya, difasilitasi untuk anak yang kinestetik ya. Benar sekali ya. Baik, kemudian setelah praktikum mereka akan menuliskan hasil laporannya. Ya. Kemudian dipresentasikan. Ya, jadi di sini semua gaya belajar akan terpakai, baik audio, visual. Seumpama mereka ingin selain praktikum ingin mencari sumber-sumber lain seperti dari YouTube juga dipersilakan, karena nanti ketika membuat laporan sumbernya tidak hanya satu Bu, tapi harus banyak. Bisa dari buku, bisa dari YouTube, atau dari artikel ilmiah, agar laporan yang akan dikumpulkan itu kaya akan referensi ya, kompleks ya. Baik sekali ya, jadi area pengembangan itu di sini sudah kompleks ya, ada istilahnya benar-benar mewadahi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, karena di sini ada anak yang sudah audio visual sudah tercover ya lewat LKPD-nya, kemudian anak yang kinestetik juga praktikum ya, karena anak kinestetik memang itu gak banyak benar ya. Berikutnya yang ingin saya konfirmasikan lagi, adakah yang ingin Ibu lebih kembangkan dari kegiatan ini? Yang ingin saya kembangkan nantinya pastinya anak-anak akan itu tadi Bu ya, seperti yang di awal sudah kita bahas, tidak hanya mandek di kelas ya, dengan hanya mengerjakan tugas yang sudah saya berikan, tapi nantinya apa yang sudah mereka dapat di kelas itu dapat berdampak di kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain, literasi biologinya itu tampak. Literasi biologi itu adalah kemampuan siswa ketika sudah mendapatkan suatu kemampuan atau pengetahuan, itu tidak hanya mandek di dalam pikirannya, tapi diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi ada penerapan yang lebih intensif ya. Kemudian bagi Ibu sendiri kira-kira bagaimana? Untuk saya sendiri pastinya saya belajar banyak ya Bu. Nantinya walaupun saya sudah mempersiapkan RPP sebaik mungkin, pastinya nanti di lapangan saya juga tidak tahu, pasti ada kekurangannya, entah saya dari waktu. Biasanya anak-anak itu kan diskusi itu membutuhkan waktu yang lebih, sedangkan di RPP sudah saya batasi waktunya, karena kalau tidak begitu akan waktunya akan terus bertambah itu kan tidak baik. Nah, nanti saya juga akan belajar dari anak-anak, kemudian juga nanti pastinya
akan saya perbaiki di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Karena antara satu kelas dan kelas yang lain pasti memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda juga. Jadi ada dua berarti, yang untuk anak juga ada ya nilai tambahnya, kemudian untuk Bu Arum sendiri juga ada ya, ada banyak tadi ya untuk pengembangan dan juga untuk yang lainnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya tadi sudah disampaikan Bu Arum bahwa memang hambatan kita ya pada umumnya kalau mengadakan pembelajaran itu pada umumnya ada di masalah waktu. Benar sekali ya. Yang Bu Arum tadi sudah menggali ya apa sebenarnya hambatan yang akan kita jumpai. Nah, bagaimana lebih prosedurnya Bu Arum mengatasi hambatan ini? Jadi baik, terima kasih Bu. Jadi nantinya saya akan memberikan arahan kepada siswa sebelum pembelajaran bahwa selama kita melakukan tahapan pembelajaran itu ada waktu tertentu. Jadi ketika pembelajaran pasti saya akan mengingatkan waktunya, anak-anak kurang 5 menit lagi atau kurang 2 menit lagi seperti itu. Jadi memang harus ada batasan waktu sehingga mulai awal pembelajaran sampai akhir di tahapan penutup itu ada semua, tercover semuanya. Ya, terima kasih Bu Arum. Kemudian yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah adakah orang yang mendukung nantinya atau mendukung mensukseskan kegiatan observasi besok ini? Baik Bu, jadi pastinya yang mendukung saya adalah siswa yang pertama Bu. Siswa merupakan objek pertama yang akan mendukung pembelajaran ini, karena tanpa bantuan mereka pembelajaran ini juga tidak akan terlaksana dengan baik seperti itu. Ketika ada dukungan dari mereka seperti tadi ya, anak-anak kurang 5 menit lagi diskusinya. Kalau mereka sesuai, maka pembelajaran berikutnya akan tercover semuanya. Lebih mudah sistemnya ya. Terus dengan adanya kegiatan supervisi seperti yang dilakukan Bu Fanti, maka juga itu akan membantu saya. Nantinya ada refleksi, jadi kekurangan saya apa. Nah, itu nantinya akan menjadi bahan perbaikan di pembelajaran berikutnya. Ya, jadi Bu Arum sudah mempersiapkan semuanya ya. Saya juga lihat Bu Arum sudah siap RDP yang di situ juga memuat tentang PSE, KSE, dan juga yang menjadi hal utama adalah pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Bu Arum. Kemudian kira-kira kapan ini rencana ini kita laksanakan? Insya Allah di minggu-minggu depan ini ya, minggu depan ya, saya masih ada ulangan di KD yang sebelumnya, kemudian baru melangkah di KD pencemaran lingkungan Cepatnya ya, minggu depan ya. Kemudian banyak hal ya yang sudah disampaikan oleh Bu Arum terkait tentang supervisi akademik ini. Sebenarnya juga saya ingin tahu di sini adalah apa sebenarnya yang menjadi komitmen Bu Arum dalam kegiatan kita ini. Komitmen yang seperti apa itu ya? Maksudnya langkah ke depan, tanggung jawab seperti itu ya. Tanggung jawab pada pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi pastinya yang pertama perencanaannya harus perencanaan perencanaan di sini termasuk RPP-nya seperti itu. Jadi sebaiknya memang membuat RPP itu harus disesuaikan dengan materi, kemudian disesuaikan dengan karakteristik siswa dan juga gaya belajarnya. Nah, kalau perencanaannya sudah matang, insya Allah nanti ketika pelaksanaan pembelajaran itu juga akan terlaksana dengan baik seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir harus ada refleksi juga. Refleksi ini sangat penting sehingga nantinya pembelajaran berikutnya akan lebih baik lagi. Refleksi ini sarana kita untuk evaluasi berarti ya. Ya, baik Bu Arum, sudah banyak yang kita lalui ya hari ini. Terima kasih atas waktunya.
Sebelumnya saya juga ingin memberikan simpulan ya, bahwa observasi yang akan dilakukan oleh Bu Arum itu mencakup materi kelas 10 ya Bu Arum ya, tentang pencemaran lingkungan hidup dengan dua tujuan tadi ya, dua tujuan pembelajaran. Banyak juga area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Arum ya, karena di situ melatih literasi biologi kepada anak ya, untuk mendapatkan solusi yang benar-benar praktik ya dalam memiliki ya kepedulian terhadap lingkungan seperti itu ya Bu Arum ya. Kemudian juga Bu Arum sudah mempersiapkan LKPD yang sesuai dengan gaya belajar, minat dan bakat anak ya, dan juga Bu Arum juga ingin menambahkan beberapa kompetensi ya setelah kegiatan ini berlangsung, dan juga sudah memberikan gambaran bagaimana mengatasi hambatan, dan juga yang terakhir Bu Arum sudah mendeskripsikan apa komitmen yang akan dilakukan setelah, dan juga hal yang akan dilakukan berikutnya ya terhadap kegiatan supervisi akademik ini. Demikian Bapak Ibu, makasih Bu Arum atas waktunya. Sama-sama Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.